Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Kita akan membahas soal Tom Lembong. Langsung saja ya. Kita akan bahas soal Tom Lembong yang kedapatan korupsi. Ketua tim pemenangan Anies Baswedan ini kemarin ya. Terlihat begitu kaya raya dalam mendanai setiap kampanye yang ada. Tapi ternyata, apakah semuanya itu hasil korupsi kah? Kita akan bahas videonya terlebih dahulu teman-teman, kemudian kita akan bahas ini lebih jauh. Dan buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam setiap membuat konten, kalian bisa coba lirik-lirik di toko online saya. Saya akan sertakan link pembelian di sematan komentar video ini. Kita akan bahas videonya satu persatu. Ini tersangka lagi nunggu katanya. Oh Dima. Tersangka yang satunya lagi nunggu. Adodo ngoni. Mulai dibongkar. Apa ngoni? Cobain kita baca. Bagiku Abah tetap jadi pemimpin negara, Presiden Indonesia titik A. Ada. Kode roti yang per juta udah. Ayam muda yang belum kode Bu Iriana bawa jamu tolak angin. Ada apa ini? Lagunya. Kalau Anies tersangka, gue mau lihat Faisal Assegaf, Refli Said Didu, Najwa, Roy Suryo, Rocky Garong. Nah, kita lihat reaksi mereka ya. Oke, next teman-teman ya. Aduh, makin seru, makin seru, makin seru. Kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Emang sendirian mutusinnya. Assalamualaikum Besti Love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya. Memang mereka sudah merencanakan secara seksama ya. Aduh, ngeri ya teman-teman ya. Kalau dirimu Tom Lembong baru aja ditetapkan tersangka kasus Rame. impor gula. Kalau nggak salah nama Tom Lembong ini udah pernah disebut sama Mas Gibran waktu debat Pilpres kemarin 3 kali malah. Oh, pantesan kemarin pas Mas Gibran mau nyawapres itu bener-bener banyak yang nentang. Secara umurnya kan masih di bawah, masih bocah, nggak punya pengalaman apa-apa juga. Mau dibawa kemana ini negara? Ternyata ini bocah bukan sembarang bocah. Apa yang keluar dari mulutnya ada teka-tekinya. Wow. Jangan-jangan roti yang kemarin viral 400.000 aja itu sebenarnya bukan sembarang roti. Tom Lembong baru aja ditetapkan tersangka kasus korupsi impor. Ini Gibran ya. Aduh. Kalian masih ingat Tom Lembong? Ini dia. Salah seorang pendananya Anies Baswedan ketika Pilpres kemarin. Kalian perhatikan dulu. Ditangkap kejaksaan. Berita baru ini. Berita masih baru lah. Ibaratkan telur baru keluar dari pantai ayam. Inilah berita ini. Ya. Jadi jangan nanti kalian tanya, Pung di mana Anies Baswedan? Pokoknya 2 minggu ini Anies Baswedan nggak mau keluar rumah. Iya, karena apa? Dia ingin berusaha untuk menghindari media sosial.
Udah ketangkap pendananya. Sudah pasti nanti yang ditanyakan sama dia, Pak Anies, apa Pak Anies tidak tahu bahwa saya dana kampanye yang Bapak pakai itu adalah hasil uang haram? Kemana saja dana itu? Gibran Raka Buming Raka itu anak haram konstitusi. Ternyata uang kampanye kalian pun juga ternyata dari uang haram. Wow. Opung nggak boleh kayak gitu loh, Opung itu fitnah loh. Ini buktinya ketangkap orangnya. Ketangkap orangnya. Nggak mungkin untuk mendanai pencapresan siapa namanya Anies Baswedan itu dia mau jual emas istrinya, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Dia mau gadai rumahnya itu nggak mungkin. Sebaik apa dia? Oh ternyata uang korupsi dipakai. Ya. Dan tahu nggak kalian ceritanya bagaimana? Jadi kawan ini melakukan korupsi ketika kawan ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan era Joko Widodo tahun 2015-2016. Kan begitu. Ya. Jadi waktu itu situasinya di dalam negeri situasinya gula stoknya itu lagi surplus. Artinya lagi banyak-banyaknya dan sedang melimpah. Nah kawan ini mengimpor gula. Diimpornya gula sementara di dalam negeri lagi melimpah. Ya, begitu nyampe itu impor gula dijualnya kepada perusahaan lain. Perusahaan beli 13.000 dia jual 13.500. Dan negara dirugikan sebanyak 400 miliar. 400 miliar. Ya. Jadi luar biasa, hebat memang siapa ini si Tom Lembong ini ya. Dia bisa mencari peluang di tengah-tengah peluang. Aduh. Ya harusnya kan kalau gula lagi surplus itu adalah peluang, harusnya peluang untuk ekspor, bukan impor. Menciptakan peluang di tengah-tengah peluang. Betul yang aku bilang itu kan nggak. Ciptakan peluang di tengah-tengah peluang ya. Memang Tom Lembong ini memang ya. Syukurlah sudah ketangkap teman-teman ya. Ternyata yang di opini Opung Parpilak tadi dalam penyampaiannya dia mencurigai jangan-jangan dana kampanye kemarin itu hasil korupsi. Makanya nanti kita akan coba buat kaos rakyat desak DPR sahkan undang-undang perampasan aset. Kita pakai tulis itu lebar-lebar di kaos kita supaya kemanapun kita sama-sama rakyat bersuara. Kita harus desak ini undang-undang perampasan aset harus segera disahkan agar supaya semua harta-harta Tom Lembong harus dirampas oleh negara ataupun siapapun yang melakukan korupsi rampas oleh negara senilai dengan nominal yang dia pakai untuk korupsi uang negara, teman-teman. Itu penting banget, penting sekali untuk disahkan undang-undang perampasan aset. Makanya kemarin ada salah satu subscriber mengatakan bahwa Bang, tolong dong buat baju rakyat desak DPR sahkan undang-undang perampasan aset. Ya karena ini, hai Mbak Najwa, ini yang darurat. Mbak Nana, ini darurat. Kamu di saat yang fakta-fakta seperti ini, hal-hal seperti ini Anda diam saja, mentang-mentang mungkin ini dari golongan kalian. Setiap saat Anies bela Tom Lembong, setiap saat harus dinikmati dan dioptimalkan kalian. optimalkan kalian. Yes, ini nikmati hari Sabtu dulu, tapi juga siapin target. Penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus impor gula tahun 2015 hingga 2016 mengejutkan publik termasuk Anies Baswedan. Menurut Anies, Tom selalu mementingkan kepentingan publik dan memperjuangkan kelas menengah. Hal ini diungkapkan Anies di Instagram pribadinya pada Rabu 30 Oktober 2024. Sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir tinggal menunggu waktu ya Pak. Udah baca berita belum guys? Udah, ini paling baru, udah. baru beberapa menit yang lalu. Semua bahas. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan gempar satu Indonesia. Tahan di Rutan Salemba karena ditetapkan menjadi tersangka atas korupsi penyalahgunaan impor gula yang merugikan negara 400 miliar. Padahal gue udah mau tidur nih, tapi gue langsung ternganga gitu membaca berita ini. Oh my god, Tom Lembong jadi tersangka.
400 miliar. Baca deh kalian, baca berita lengkapnya ya, cari di Google. Malah bukannya menunjukkan wajah penyesalan, malah jual senyum tuh. Jual senyum ya. Tom Lembong tersangka korupsi impor gula, negara rugi 400 miliar, pamer senyuman manis ke wartawan saat keluar dari ruang sidang. Pamer senyuman manis, Pak. Senyumanmu nggak akan menolong Anda. Tom Lembong, nah ini serigala berbulu domba ini. Ya, dia mengatakan ancaman terbesar negara kita bukan bom nuklir tapi penjilat. Padahal dia sendiri penjilat ya. Saya tidak pintar, saya juga tidak terkenal, tapi saya ingat kata-kata orang pintar. Siapa yang menjilat, siapa yang menelan, paham dong baju pinknya nyaman atau tidak, Bapak. Ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat. Ya Anda noh, ya Anda. Bukan penjilat lagi, maling uang negara. Ya, karena penjilat itu menjerumuskan pimpinan-pimpinan kita, ya, ke arah ya. Kalau pikir biarkan saja, lebih baik penjilat daripada maling uang negara, uang rakyat. Lebih baik penjilat daripada maling uang rakyat, koruptor seperti Anda. Ya, yang menjadi musuh negara kita ini bukan penjilat, masih mendingan daripada koruptor ya, yang merampok uang rakyat 400 miliar loh. Yang salah ya. Sementara kalau misalnya kita jujur dan bicara apa adanya ya, dan kita memberantas ya budaya menjilat ini, tantangan dan ancaman apapun bisa kita hadapi. Ya, apakah itu pandemi, apakah itu bom nuklir. Malu. Aduh, rekam jejak masih ada lagi. Biar kita bisa hadapi ya, karena kita selalu akan berakar pada kebenaran dan realita, bukan kepada kebenaran. Hati Anda jahat, asal Bapak senang ya. Asal Bapak senang katanya. Aduh, bicaranya mirip presiden ya, tapi ternyata ketangkep juga. Coba kita lihat dulu komentar netizen, teman-teman ya. Tunggu saja nanti Tom akan bernyanyi. Semangat Pak Tom ya. Ya, nyanyi saja supaya semuanya terungkap ya. Bicaranya mirip presiden TikTok, manis kata-katanya semanis gula. Iya, betul. Kata-katanya manis semanis gula, tapi hatinya pahit ya. Sedang menceritakan diri sendiri. Cie mulutnya semanis gula, mulut manis seperti anis. Saya terpesona kalau dibercara, ternyata ada udang di balik batu. Gimana komentar pendukung Abah? Kenapa malah nyari-nyari anak Abah? Dia lagi curhat tentang dirinya. Dia menceritakan dirinya sendiri. Aduh, seru teman-teman ya, seru. Aduh, oke lah teman-teman semua ya. Jadi ya, satu persatu tabir-tabir kegelapan yang terjadi di negara ini mulai dibukakan. Ya, saya tuh di satu sisi kagum dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo seperti nggak melakukan apa-apa, tapi para koruptor sudah 4 tertangkap hari ini. Aduh, ketegasan ini yang kami perlu. Tapi juga Pak, tegas juga di mereka yang suka mencaci maki pemimpin Pak. Tolong Pak ya. Mereka yang suka mencela, menghina, memfitnah presiden, tolong tegas juga Pak ya. Ya, kalian kebayang nggak teman-teman ya, betapa ngerinya kalau mereka berkuasa. Misalnya kemarin Anies Baswedan jadi presiden Indonesia, sudah pasti Tom Lembong ini jadi orang atau petinggi di pemerintahan yang begitu strategis tempatnya. Mampus Indonesia, habis Indonesia dipimpin oleh orang-orang begini dengan kelompoknya. Makanya kemarin ngotot nih. Tapi satu sisi juga Gibran ya. Gibran udah sentil, dia sampai beberapa kali disentil. Ternyata ada maksudnya ya. Aduh, inilah ya, kita mulai dibukakan hari ini. Perlahan kita sudah bisa menyadari bahwa tidak selamanya orang bermulut manis seperti itu, manis seperti gula itu ya. Itu hatinya bersih. Ternyata mulut manis mau mencecar orang lain, nggak tahu itu dirinya sendiri seperti itu, teman-teman. Jadi ya, kita nanti ini jadi seru teman-teman. Aku jadi excited dengan pemerintahan Presiden Pak Prabowo ini, teman-teman ya. Ya, aku jadi excited.
nggak pandang bulu loh, langsung baru berapa hari menjabat jadi presiden, Pak, Bapak sudah bikin gebrakan sebesar ini. Saya jadi excited menunggu siapa lagi ya. Oke teman-teman semua ya. Jadi ya silahkan tulis tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Buat kalian semua yang mau beli kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten seperti ini, silahkan lihat toko saya di Shopee. Kalian bisa lihat linknya ada di sematan komentar video ini. Pamit dulu, see you on the next video and God bless.